yang bisa menggunakan waktunya dengan baik. Itu sebabnya kalian sebagai anak-anak remaja sekarang ini perlu sekali menyadari semua karena pilihan. Jadi baik ataupun buruk, gagal maupun berhasil, itu semua karena pilihan. Yang berikut kita belajar, kenapa bisa karena pilihan? Antara manusia dengan binatang, siapa yang peniru? Ayo coba jawab. Antara manusia dan binatang, siapa yang peniru? Oke, saya akan buktikan sekarang. Ini penting sekali buat kalian. Kalau ada seekor anak ayam netas dari telurnya, di sekitar dia hidup nggak ada ayam lain, itu peternakan bebek. Jadi sekian kilometer radius ayam ini hidup, itu orang peternak bebek semuanya. Jadi sejak ayam itu netas sampai dia dewasa, dia nggak pernah ketemu seekor pun ayam, tapi kenalnya ribuan bebek. Dia akan tetap ayam atau jadi bebek? Ayo mikir baik-baik. Tetap ayam atau jadi bebek? Satu ayam kali ribuan bebek. Ayo jawab. Dengar baik-baik. Itulah binatang. Mereka tidak pernah tertular atau bisa meniru sikap binatang yang lain, walaupun dia sendiri saja. Yang peniru adalah manusia. 1 Korintus 15 ayat 33 itu jelas sekali. Silakan lihat Alkitab itu. 1 Korintus 15 ayat 33. Nah, disitulah keputusan yang harus kita ambil selama kita hidup. Ayo baca sama-sama 1 Korintus 15 ayat 33. Ya, cari dulu semuanya sampai dapat. 1 Korintus 15 ayat 33. Sudah? 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Binatang tidak berlaku dengan ayat itu, sebab mereka dikumpulkan dengan jenis binatang yang lain pun mereka tidak akan tertular atau terpengaruh. Adik-adik remaja, jiwa manusia menurut ayat itu seperti spon atau busa. Tahu? Lebih banyak pakai kata spon atau busa buat kalian? Spon, oke. Nah, spon itu sebuah benda yang sangat gampang untuk menggambarkan jiwa kita manusia. Spon itu diletakkan di benda cair yang apapun juga kondisinya bersih maupun kotor. Jawab pertanyaan saya. Spon itu bisa milih untuk tidak menyerap atau tidak? Tidak bisa memilih. Kalau toh tanpa sengaja kita letakkan dia dan ternyata ada tumpahan air kopi, spon itu nggak bisa nolak. Dia akan serap itu. Kakak beradik kandung dari satu papa satu mama, sifatnya beda atau sama? Oke, pertanyaan yang berikut. Menurut kalian, sifat itu diturunkan dari orang tua atau tidak? Jawabannya pasti iya, tapi faktanya tidak. Siapa yang punya teman atau mungkin dirimu sendiri yang kakak beradiknya lebih dari 3? Dari satu papa dan satu mama. Lihat diri kalian, lihat teman-teman kalian yang kandungnya lebih dari 3. Sama nggak sifatnya? Nah, kalau gitu nurun atau tidak sifat itu? Tidak. Nah, dari mana? Ini pengaruh. Jadi setiap anak itu akan menyerap semua kejadian yang terjadi pada hidupnya. Misalnya, waktu anak pertama lahir, keluarga orang tuanya itu lagi jaya, ekonominya luar biasa, kerjaannya bagus, papa mama hidup harmonis. Waktu mengandung anak ketiga, ekonomi hancur, suami istri rajin bertengkar, papa mama ribut terus. Percayalah, anak pertama, anak kedua, anak ketiga sifatnya beda. Tergantung situasi yang terjadi pada saat itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa manusia itu beda dengan binatang. Binatang nggak perlu pemimpin, manusia perlu pemimpin. Binatang tidak perlu terpengaruh dan tidak bisa terpengaruh dengan lingkungan yang ada, tapi manusia sangat terpengaruh.
Jadi baik maupun buruk, gagal maupun berhasil, pemimpin atau dipimpin tergantung karena pilihan selama kita hidup. Nah, pilihan ini akan menentukan nanti kalian akan jadi apa. Kalau saat ini kalian menyatakan diri untuk memilih yang benar, maka berbahagialah kalian. Karena kalian akan jadi anak-anak yang hebat sekali. Kalian jadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa di waktu yang akan datang. Apa yang manusia lihat, apa yang manusia dengar, apa yang manusia pikirkan, itulah yang akan jadi dalam hidup. Maka itu hari-hari ini, apa yang kalian baca, apa yang kalian dengar, apa yang kalian lihat, lingkungan ini akan sangat menentukan jadi apa waktu yang akan datang dalam hidup. Hari ini kalian dihadapkan pada pilihan ini. Mau yang mana? Setiap hari dalam hidup kita dihadapkan begitu banyak pilihan. Tiap hari kita dihadapkan pada itu. Nah, setiap kali kita memilih, disitulah kita akan menentukan nasib atau keadaan kita di waktu yang akan datang. Betapa celakanya kalau pilihan kalian salah dari sekarang ini. Apa yang terjadi di orang tua, pada orang tua kita di rumah, itu sangat mempengaruhi kehidupan kalian di luar rumah. Orang tua adalah pribadi yang paling dekat dengan anak-anak. Maka itu apa yang terjadi dengan mereka, itu terjadi dengan kita semua. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Kita lihat Mazmur 103 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama. Maka itu pengaruh orang tua sangat penting ada di rumah. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Perhatikan kata seperti. Jadi kalau papa mama orang tua nggak sayang pada anak-anaknya, maka anak-anak itu nggak akan kenal papa di surga. Jadi dari masa kecil di rumah itu bagaimana keadaan orang tua, itu sangat mempengaruhi kita semua dalam hidup. Papa mama yang nggak harmonis akan melahirkan anak-anak yang sangat rentan, yang sangat rapuh jiwanya. Karena semua anak manusia itu mengharapkan kasih sayang yang sempurna. Maka itu kalau kalian berlatar belakang keluarga yang tidak harmonis, belajar pun akan sangat terganggu dalam hidup kalian. Karena kalian nyerap seperti spon tadi, nggak bisa pilih apa yang kalian alami selama masih kecil. Itu yang kalian serap semua. Filipi 2 ayat 21. Filipi pasal 2 ayat 21. Udah, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu sekalian bukan kepentingan Kristus Yesus. Berbahagialah kalian kalau setiap kali harus memilih, tanyakan dua hal ini. Ini untuk kepentingan saya atau untuk kepentingan Tuhan Yesus? Untuk apa saja. Dari hal-hal kecil. Kalian punya uang sekian banyak karena orang tua kaya. Ketika kalian belanja sesuatu, kalau aku beli ini, Tuhan dipermuliakan tidak? Kalau aku pakai ini, kira-kira aku ini jadi apa? Seandainya setiap kalian sejak masih remaja ini, setiap kali mau buat apa saja, itu selalu bertanya, kalau aku melakukan ini, setahun yang akan datang aku jadi apa? Saya beri contoh dua saja. Satu, misalnya pornografi. Sekarang luar biasa iblis menjerat hidup. Ketika pertama kali kalian ditawari untuk nonton itu atau untuk tertarik itu dengan teman-teman, kalau aku melakukan ini, setahun yang akan datang aku jadi apa? Bisa bayangkan? Kalau masih remaja, anak-anak dipengaruhi percabulan pornografi, maka nggak mungkin di hidupnya akan konsentrasi untuk belajar atau karier. Maka orang itu sejak masih remaja yang dipenuhi otaknya adalah seks.
Sekali saja engkau mulai tertarik melihat, sulit untuk dilepaskan. Ketika teman-teman menawari rokok atau minuman keras, tanyakan, ini untuk kepentingan siapa? Artinya, setahun yang akan datang, kalau aku mulai merokok hari ini, bisa bayangkan kalau kalian selalu berpikir itu, setiap kali mau berbuat apa saja, kalian mikirnya adalah, setahun yang akan datang, aku jadi apa kalau melakukan ini? Jadi pilihan ada di tangan kita semua. Ulangi lagi, baik maupun buruk, gagal, berhasil, jadi pemimpin atau pemimpin itu karena pilihan. Dan pilihannya dimulai pada hari ini. Sekarang ini. Dan setiap kali kita memilih, maka kita harus selalu cari ini untuk kepentingan siapa. Mari kita